8 tahun itu aku tuh bener-bener yang udah disuruh kayak harus kenal dapur bagaimana gitu. Terus aku kayak udah bisa yang masak nasi juga. Emang semandiri itu gitu. Aku tahu maksudnya di dunia entertain ini lumayan banyak lika-likunya segala macem. Ini Tuhan Allah ngasih fasilitas sekarang ini, apa aku bisa mempergunakannya dengan baik gitu. Karena kan pasti banyak banget kayak pilihan maksudnya juga ada tergoda mungkin dengan hal apa segala macem. Di sini maksudnya challenging gitu pasti. Lu pernah nanya nggak kenapa Tuhan memberikan lu ketenaran ini? Iya, berat. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai guys, balik lagi bersama gue dan tetangga kita kali ini Nabila. Well, di sini gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua para tetangga gue khususnya yang sudah klik tombol subscribe ataupun yang baru aja menonton channel Daniel Tetangga Kamu ini. Well, gue janji setiap minggunya gue akan mengundang semua tetangga kita untuk membagikan kisah-kisah inspirasi mereka dan kita akan belajar value-value mulai dari life journey sampai kisah spiritual journey-nya mereka. Nah, kalau misalnya kalian pengen terus ngedapetin konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. And for your information, menurut data Google Analytics kita yang gue dapet dari staff kita, itu hampir 80% para tetangga gue yang nonton masih belum subscribe. Jadi guys, please, you would do us such a huge favor ketika kalian klik tombol subscribe. Oke, so kita langsung balik lagi ke Nabila ya. Pertama kali banget kamu masuk ke dunia content creator itu kapan Nabila? Itu tahun 2020. Itu 2020 ya? Iya kalau gak salah. Oke. Yang lagi pandemi. Ya. Nah dari situ. Baru pertama kali tuh? Iya pertama kali. Dan itu diperbolehin sama ayah sama ibu juga? Iya didukung banget aku. Jadi awal-awalnya tuh aku cover lagu gitu. Gitu. Terus akhirnya berpindah konsep untuk aku ngelakuin Ome TV gitu. Nah dari situ banyak respon orang-orang yang positif kepada aku kan. Terus akhirnya aku cobain yang karena ada isu yang Palestina dan Israel, akhirnya aku cobain dan dari situ semakin banyak orang-orang notice aku dan semakin banyak juga alhamdulillahnya komentar-komentar yang positif juga, syukurnya. Kecanduan gak sih? Kayak kecanduan main Ome TV-nya? Well actually kecanduan untuk bikin movement seperti ini gitu. Sebenarnya kecanduan, tapi ada di satu sisi yang aku tahu misalnya ini hal yang positif, cuman aku mikir juga kayak aku juga bukan yang I'm not a good person juga gitu, tapi I'm trying to be kind of person. Ya takut misalnya aku tuh masih rada-rada bimbang dan takut aja gitu. Aku memang berusaha untuk selalu ingin menyampaikan setiap dalam konten aku tuh ada pembelajarannya, ada hikmahnya juga kayak gitu kepada followers aku juga biar sama-sama kita tuh belajar gitu. Cuman di satu sisi aku ngerasa kayak kadang mungkin ada orang yang kayak ini orang kok sok bijak gitu segala macam. Kadang aku mikir-mikir di situnya gitu, takut ada salah pergerakan atau apa gitu. Which is normal sih, karena menurut gue apapun yang kita lakuin dan gue sendiri juga ngerasa gitu, ketika gue lagi mengucapkan sebuah kebenaran, kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan buat beberapa orang. Benar, setuju. Sehingga pada akhirnya mereka gak bisa menerima kebenaran tersebut dan mereka mulai ngejulitin kita, ngehujat kita dan lain-lain. Tapi bukan artinya kebenaran yang kita ngomong itu jadi salah gitu. Bener. Ngerti ya? Ngerti. Itu yang aku rasain juga soalnya. Iya, karena pada akhirnya tugas kita sebagai public figure, kita udah dipercayakan sama Tuhan sebuah platform, dan kita bisa menggunakan platform ini untuk menyebarkan kebaikan. Ya gak semua orang suka. Iya, tapi bener sih. Gila ya? Iya. Kayak maksudnya tujuan kita baik. Ini maksudnya kita ingin share hal-hal yang positif, kebenaran gitu. Tapi pasti ada aja beberapa yang gak setuju dengan akan hal itu gitu. Jadi kadang aku dengan yang komentar-komentar kayak gitu tuh, sometimes aku kayak mikir gitu.
di mana sih salahnya gitu. Ya. Kenapa kayak setiap kita pengen berbuat baik, tapi ada aja gitu salah di mata mereka. Jawabannya apa? Yang salah bukan kita, yang salah mereka. Iya sih. No, maksudnya gini, yang masalahnya ketika kita insecure, kita akan mikir, wah iya nih kayaknya something's wrong with me. Tapi kalau misalnya kita secure, berarti sebenarnya mereka yang insecure, ya kan? Yes. Jadi bukannya gue bilang, oh mereka salah, enggak. Something is wrong with them dalam hal kayak mungkin ketika kita mengucapkan sebuah kebenaran itu membuka sebuah luka yang pernah mereka rasakan ketika mereka waktu kecil. Ada sebuah trauma yang mungkin mereka tidak nyaman, sehingga akhirnya dari ketidaknyamanan itu mereka apaan sih lo, whatever, you know what I mean? Like in their past gitu. Bukannya mereka mereka salah. No, I'm not saying that gitu. It's just that something went wrong waktu mereka kecil juga gitu sih. Mungkin ya. Dan kadang-kadang yang gue selalu yang gue selalu percaya, mereka di rumah itu ditekan dan mereka nggak bisa ngeluarin tekanan itu ke siapa-siapa di sekelilingnya karena mereka tertekan banget. Jadi cara yang paling gampang adalah create a fake account. Alright, dan mulai ngebully artis atau menekan orang-orang yang dia ngerasa apaan sih nih orang sotoy banget, dan akhirnya dia sebagai pelampiasannya dia gitu. And it's okay. And it's okay, yes, and it's okay guys. Exactly, it's okay. Ya udah lampiasin aja ke gue. Gue cukup secure untuk bisa ngehandle pelampiasan lu kok. Wow. Tapi again itu experience yang cukup lama ya itu dapetinnya gitu. Tapi gue jadi penasaran sih Nabila, kayak waktu kecil lu itu sampai lu memulai sebuah gerakan perdamaian itu, gimana sih nilai-nilai apa yang lu dapat dari orang tua, dari orang sekeliling lu? Let's talk about your childhood. Masa kecil lu itu seperti apa sih? Masa kecil aku tuh, aku didikan dari orang tuaku, terutama dari Abi tuh lumayan kayak kayak militer deh. Polisi soalnya ya, mantan polisi. Jadi anaknya harus jadi kayak militer. Jadi maksudnya. Dan kamu anak pertama juga kan? Aku anak pertama. Dari 7 bersaudara gitu. Dari 7 bersaudara. Ya, jadi anak pertama itu biasanya nih sebagai orang tua kita bereksperimen. Bener, tapi saya sebagai kakak adik-adik saya ini harus bisa menjadi contoh buat mereka pastinya. Jadi Abi tuh dari dulu tuh selalu mendidik kita tuh untuk selalu gak pernah manja, bener-bener kayak when aku umur berapa ya, umur 8 tahun itu aku tuh bener-bener yang udah disuruh kayak harus kenal dapur bagaimana gitu. Terus aku kayak udah bisa yang masak nasi juga. Umur berapa? 8. Wow. Gitu, jadi emang semandiri itu gitu. Dan dari Abi juga setiap apapun itu Abi selalu ingetin reminder ke aku ya, kita mau minta tolong ke orang harus dengan kata-kata tolong, makasih, maaf gitu. Itu gak boleh lupa. Kadang aku misalkan Abi mau ambil itu aku langsung dimarahin. Wow. Iya, emang harus ada say tolongnya gitu. Ya, walaupun even itu sesimpel itu, tapi itu it's meaning a lot gitu loh. Aduh gila, gue ngerasa emang etika nih udah mulai memudar. Iya. di Gen Z. Tapi tanpa sadari juga ya sekarang juga pergaulan juga mempengaruhi ya, apalagi Gen Z kan gitu. Jadi aku bersyukur banget dari didikan ayahku, dari mama juga. Dari kecil aku udah dikenalin yang kayak cara minta tolong, maaf, terus juga untuk lebih mandiri, kayak independen mungkin gitu. Jadi untuk sekarang aku udah lumayan dewasa, aku tuh udah kayak ya lumayan ngerti maksudnya kehidupan bagaimana segala macam kayak gitu. Gimana ngelatih mandirinya itu sendiri? Sebenarnya tuh juga karena aku ngelihat Abi dan Mama yang bener-bener se-independen banget, mandiri banget dan pekerja keras juga gitu. Jadi aku pasti ngelihat sampel pertama tuh orang tua gitu. Contoh dari orang tua, mereka ya bekerja buat anak-anaknya gitu dan gak pernah lelah sih. Dan aku ngeliat tuh kayak wow luar biasa, walaupun mereka kadang kan mama tuh
pagi kan ngurus rumah segala macam, tapi juga sambilan sama adik aku yang masih kecil gitu. Maksudnya sekuat itu loh mamaku gitu, dan juga abi juga yang kerja dulu, nggak pernah lelah, nggak pernah apa ya, maksudnya ngelampiasin ke kita kalau misalnya dia capek tuh enggak gitu. Oh wow. Paling maksudnya untuk, didikan dia yang lumayan, kalau menurut aku militer aja gitu. Militer, maksudnya kata-kata militer tapi aku nggak tahu apa. Pokoknya kayak gitulah, lebih ya keras lah. Mungkin apa Lebih ya, bukan militer bukan sih. militer ya, tapi itu guys, Tegas. tegas, nah itu Tegas, kayak tegas. gitu. Kalau hubungan kamu dengan Allah sendiri itu mereka ngedidiknya gimana? Kalau dari abi dan mama, memang dari kecil itu kita dibiasain untuk selalu, kan kita tuh sholat tuh ada sholat 5 waktu ya kan. Nah, dari kecil, dari aku TK tuh benar-benar udah dibiasain untuk sholat, terus Hmm. juga untuk menggunakan kerudung. Mhm. Awal-awal pakai kerudung tuh memang ngerasa yang kayak panas gitu segala macam Umur gitu berapa kan. itu? Itu aku SD tuh udah disuruh untuk berkerudung gitu. Tapi emang di Cuman Aceh kebanyakan rata-rata iya pada benar, kerudungan kan? cuman karena masih kecil jadi masih suka-suka lepas gitu. Memang sebenarnya belum diwajibkan. Jadi kalau misalkan kita berkerudung itu, kalau misalkan kita udah balik, itu memang udah harus wajib, apalagi yang perempuan wajib banget untuk menggunakan kerudung Oke. gitu. Jadi aku dibiasain sama abi sama mama untuk pakai kerudung, terus juga sholat 5 waktu. Karena kan sholat sehari itu kita sholat 5 waktu itu lumayan yang kayak, kadang aku ngerasa, aduh capek ya gitu, padahal sebenarnya kan sholat kepada Tuhan, itu kepada Allah ya. Tapi aku ngerasa yang kayak, karena dulu yang masih labil juga segala macam, tapi aku karena dibiasain sama orang tua, maksudnya ditegasin juga itu wajib gitu. Dan pada akhirnya sampai sekarang alhamdulillah di tengah kesibukan aku pun aku selalu ingat sama Allah dan selalu sholat, berusaha untuk sholat 5 waktu gitu. Gimana? Karena gue ngerasa gini sih Nabila, kayak apa ya? Tuhan tuh benar-benar mempersiapkan lu banget untuk masuk ke dunia entertainment setelah fondasi lu itu kuat. Oke. Ya kan? Jadi Iya. gue dari tadi nih nanya pertanyaan-pertanyaan itu yang gue penasaran bagaimana seorang Nabila ini mempunyai fondasi yang kuat. Karena di dunia entertainment ini kan lumayan gitu Iya kan. lumayan, bener. Nah jadi gimana caranya supaya lu bisa mempunyai si kekuatan ini dan mungkin hubungan sama Tuhan yang begitu kuat sehingga dengan fondasinya ini, anggap aja bokap gue pernah kasih tahu ke gue gitu. Oke. Ketika gue masuk ke entertainment dan sampai hari ini nasihat ini gue selalu kayak keep banget. Kita itu misalnya kalau di sebuah hutan, pohon yang paling tinggi itu adalah pohon yang lebih sering diserang. Oke. Lebih sering kena angin, lebih sering kena beresiko kena petir. Iya. Kalau misalnya hujan lagi keras banget, itu kalau misalnya dia nggak kuat dia bakal roboh dan jatuh gitu. Nah jadi di dunia entertainment ketika kita menjadi public figure atau artis, itu kita kayak menjadi sebuah pohon yang lebih tinggi daripada pohon-pohon yang lainnya gitu. Iya. Ya kan? Karena kita disorot banget Disorot gitu. banget ya. Dan akhirnya kalau kita tidak punya akar yang kuat, udah pasti akan roboh dan juga. jatuh kayak gitu. Jadi gua menerjemahkannya akar yang kuat itu adalah dengan berdoa sama Tuhan, mempunyai hubungan yang kuat sama Tuhan. Kalau enggak ya begitu ada angin sepoi-sepoi mungkin gue langsung jatuh kali gitu. Iya, bener. Gitu sih. Jadi makanya tadi gue balik lagi pertanyaan gue gitu. Apa sih fondasi yang kira-kira atau mungkin value-value yang udah diajarin sama Abi atau Ibu juga supaya bikin kamu kuat dan siap untuk masuk ke dunia entertainment? Iya, intinya memang satu sih, dekat sama Allah. Itu. Jadi aku tahu maksudnya di dunia entertain ini lumayan banyak lika-likunya segala macem. Dan aku bersyukur sebelum aku masuk menginjakkan di dunia entertain ini, maksudnya udah ada fondasi yang kuat gitu. Kayak aku udah di sekarang nih maksudnya fasilitas udah lumayan oke gitu. Apapun maksudnya perubahan sangat banyak aku rasakan di entertain ini gitu. Tapi ingat lagi kayak
aku dikasih, maksudnya fasilitasnya udah seoke ini, maksudnya sekarang udah bisa apa gitu segala macam. Dan aku inget lagi kayak ini Tuhan, Allah ngasih fasilitas sekarang ini, apa aku bisa mempergunakannya dengan baik gitu, bisa mempertahankan dengan baik gitu, apa yang bakal aku lakuin gitu, apa menjadi lebih positif apa ke negatifnya gitu. Karena kan pasti banyak banget kayak apa ya, Pilihan-pilihan gitu. pilihan-pilihan, maksudnya juga ada tergoda mungkin dengan Betul. hal apa segala macem. Di sini maksudnya challenging gitu, pasti kayak Allah ngelihat aku bakalan memperlakukannya itu dengan baik atau enggak gitu. Misalnya ini kan kayak yaudah ini titipan gitu buat kamu sekarang, kamu ngerasain banyak perubahan kan di entertain ini gitu. Apakah kamu bisa menggunakan dengan memperlakukan dengan baik atau enggak gitu. That's amazing. Itu pandangan yang dewasa banget by the way Nabila. Kayak I think bener banget, gue jadi keinget kayak setiap hari kita akan disodorkan dengan pilihan dalam hidup. Kalau gak salah 19.000 pilihan lah. Tapi beneran setiap hari. Jadi kayak the fact that misalnya contoh, aduh hidung gue gatel, pengen gue garuk sekarang atau nanti ya. Itu aja udah pilihan. Bener sih. You know what I mean? Like, atau misalnya bangun pagi, gue pengen ngeliat handphone dulu atau gue mau langsung doa gitu. You know, itu pilihan lagi gitu. Jadi dari pilihan pertama begitu kita buka mata sampai kita tidur, biasanya disodorkan dengan 19.000 pilihan. Banyak katanya setiap hari. Decision making. Alright. Jadi kalau misalnya kita memilih yang baik, udah pasti impossible untuk memilih selalu yang baik. 19.000 pilihan semuanya baik semua. Agak sulit. Tapi dari 19.000 ini, misalnya majority-nya lebih dari 50%-nya baik, hidup lu akan sukses. Itu yang gue pelajarin sih. Jadi kayak ketika kita lagi, aduh males nih, no, gue harus olahraga. Ya udah kita pilih untuk olahraga. Abis itu, aduh gue lagi capek banget. Gue ngebiasain diri gue untuk baca buku setiap 15 menit setiap hari. Dan aduh lagi gak ada waktu banget nih. No, you know what, udah gue baca dulu 15 menit baru abis ini nonton YouTube misalnya kayak gitu. Nah pilihan-pilihan itu yang akan menentukan apakah lu mempunyai masa depan yang cerah atau masa depan yang gagal. Yang suram. Benar, setuju. Jadi ya itu sih. Lu pernah nanya gak kenapa Tuhan memberikan lu ketenaran ini? Aku berat sometimes nih. Iya berat banget. Sometimes aku pernah kepikiran kayak gitu. Oke. Maksudnya apa ya? Aku ngerasa kayak aku udah lumayan lama kayak ikut lomba segala macam, terus juga selalu produktif untuk cover lagu segala macam, biar ada yang bisa notice aku segala macam gitu. Memang pengen terjun di dunia entertain ini kan, cuman waktunya tuh nggak seinstan itu gitu loh. Kayak bener nggak seinstan itu dan harus proses banget ya. Proses banget, dan aku juga nanya kenapa di waktu sekarang aku baru bisa merasakan hal ini gitu. Apakah maksudnya mungkin yang kayak Kak Daniel juga bilang, maksudnya aku tuh maksudnya dengan berproses, bersabar, terus juga udah mempunyai pondasi yang kuat, baru aku bisa untuk berada di sini gitu. Karena kan di entertain ini yang kayak aku bilang, kalau misalnya kita nggak kuat, nggak ada pedoman juga, itu kita bisa bakalan jatuh gitu. Maksudnya mungkin untuk menggapai suatu hal itu masih mudah gitu, tapi untuk mempertahankan itu yang sulit gitu. Mempertahankan untuk lebih baik gitu. Dan iya ya, maksudnya kayak timingnya Tuhan tuh benar-benar gak bisa ditebak banget. Gak bisa ditebak, bener gak bisa diprediksi banget. Iya, dan menariknya lu sebenarnya sebagai content creator sendiri udah cukup besar, udah dipanggil sama Kick Andy juga, abis itu di YouTube viral juga gitu. Tapi kenapa masih pengen apa ya? Ada keinginan untuk pengen terus di dunia entertainment dan malah ikutan Indonesian Idol juga? Mungkin kayak apa ya? Pasti manusia tuh pasti pernah ngerasa kayak nggak cukup. Ngerti gak sih? Kayak gak cukup. Kadang juga pengen ngerasain yang experience baru juga. Karena kan aku juga udah lumayan nih 3 tahun ngonten terus kan. Jadi aku pengen experience baru aja sih. Mencoba hal yang baru. Ya udah akhirnya aku ikutin Indonesian Idol. Insecure aku justru sebelum melangkah ke runner up itu yang lumayan gede. Terus melangkah sampai udah mau menuju ke grand final.
itu tuh insecure-nya udah lumayan oversee, misalnya lumayan besar sih, banyak banget lika-likunya lah. Banyak banget yang bikin aku insecure, yang bikin aku down juga. Dari omongan-omongan, dari dari komentar-komentar juga, itu yang bikin aku bikin aku bener-bener yang segak layak itu kah aku, aku sampai mikir segak layaknya itu nggak sih aku ke runner up ini gitu.